Alhamdulillah Ibu sehat. Jadi kita libur itu berapa ya? Kurang lebih bulan. Ya, Udah 2 bulan ya, 2 bulan ya. 2 bulan. Jadi selama 2 bulan itu kan tidak ada pembelajaran daring ya? Ya. Terus tapi apa yang Bu lakukan? Kalau saya lebih fokus menggarap aksi nyata 2.3, iya, modul 2.3 selesai sebelum masuk ke modul 3. Jadi itu yang nanti dikerjakan di P5 atau Ibu? Iya. Kita akan evaluasi itu di P5. Lalu dari modul itu apa yang Ibu dapat? Banyak sih Ibu ya manfaatnya, terutama kami kan dapat lagi pekerjaan apa itu ekin. Jadi ternyata yang saya buat ini arahnya ke situ Ya. Jadi manfaatnya ketika saya sudah punya lembar observasi itu, saya tinggal memberikan masukan kepada teman-teman, kepala sekolah, karena sudah bertanya-tanya, ini nanti nomor observasinya model seperti apa. Pas saya baca di bagian partisipan observasi rekan sejawat, ada di situ persiapan praobservasi, observasi, pasca. Saya langsung berpikir, oh berarti ini yang saya kerjakan kemarin. Seperti itu. Jadi cocok itu Ibu ya. Terus jadi itu berkaitan dengan rencana tindak lanjut, berarti itu pasti akan terus dikerjakan ya. Iya. Karena itu ternyata tuntutan ya. Ternyata tuntutan. Wajib. Jadi secara garis besar pertemuan kita hari ini itu adalah bagaimana kita sama-sama merefleksi. Yang namanya mengobservasi itu kan pada akhirnya akan direfleksi sejauh mana penerapan pembelajaran yang sudah Ibu Marni pelajari dalam modul 1, 2, 3, 1, 2 ya. Seperti itu, khususnya pembelajaran berdiferensiasi, lalu PSE, budaya positif, seperti itu. Jadi RPP-nya, modul ajarnya, saya sudah beri umpan balik, itu sudah bagus sekali. Tapi saya makanya saya bilang brain 2 seperti itu. Jadi nanti karena akan misalnya tujuan pembelajaran itu, masih ingat tujuan pembelajaran itu ada berapa itu? Ya, ada 2. Ada 2. Oke. Jadi yang pertama itu nanti dengan video peserta didik itu bisa mengetahui bagian tubuh khususnya panca indera, kemudian nanti diberikan gambar, mereka bisa mengetahui bagaimana apa saja itu panca indera, terus mereka bisa mengucapkan atau menyebutkan cara merawatnya, terus fungsinya seperti apa, seperti itu. Jadi berkaitan dengan panca indera ya. Jadi pakai video, lalu yang pembelajaran tujuan pembelajaran yang kedua? Yang kedua itu nanti pakai gambar. Pakai gambar ya. Saya buat gambar, ada kartu gambarnya, ada juga nanti untuk ditempel di. Jadi beraktivitas ya. Iya, beraktivitas. Nanti, dengan harapan apa? Nanti mereka ini dengan harapannya, mereka tahu di bagian tubuh ini kan banyak, ada tangan, ada apa segala macam. Nah, yang kelima ini fungsinya untuk merasakan, untuk menentukan seperti itu. Nah, kemudian dengan gambar itu dia bisa tahu. Jadi kalau misalkan lidah, fungsinya lidah itu untuk merasa, ternyata yang kita rasa asam, kita rasa manis, dari situ seperti itu. Untuk anak kelas 1 ya. Jadi kalau begitu Ibu simpulkan area pengembangan yang Ibu mau capai apa sebetulnya? Siswa ini bisa mengingat lebih lama ya, berarti secara kognitifnya. Jadi kalau menurut saya itu kalau hanya kita ucapkan saja, ini loh nanti dia menghayal, dia tidak bisa tahu. Sebenarnya bagusnya lagi ya kalau nanti dikasih praktek untuk merasa, atau mungkin nanti kulitnya untuk meraba, seperti itu. Jadi area pengembangan saya Ibu jamah dulu area kognitif mereka ya. Gitu. Setelah itu kira-kira apa? Kan kognitifnya udah tahu ya, secara intelektual. Ini pengecap, ini kan. Terus berikutnya area pengembangan apalagi yang Ibu mau? Lebih kepada psikomotoriknya kali ya. Psikomotoriknya. Jadi nanti mungkin bisa mereka bergantian untuk ini untuk saling cubit. Bisa juga seperti itu ya. Jadi
misalkan bisa juga dipraktekkan ketika matanya ditutup dia bisa tidak melihat sesuatu. Seperti itu. Lebih secara afektif itu apa? Mereka apa ya kira-kira secara afektif? Kalau lebih kepada sikap ya Bu ya. Jadi kalau mereka bisa mengetahui ranah-ranah mana saja yang bisa di ini. Kalau mata kan, kalau saya tuh lebih kepada ini. Kalau mata itu jelas untuk menjaganya kita tahu kita makan buah untuk merawat. Tapi apa sih sebenarnya kerugiannya ketika mata misalkan orang bermain kan, kalau kelas 1 tuh seperti itu Ibu. Jadi tidak bisa dikontrol, colok. Pernah satu kali siswa saya datang menangis, dia sementara makan nugget itu kan lidahnya begini. Jadi datang lewat temannya dia kasih begini. Jadi masuk ke mulut. Jadi sini Bu. Berdarah. Jadi itu maksudnya sebenarnya lebih kepada ada hal-hal yang mereka harus jaga selain tadi beli makanannya lebih sehat atau apa. Kalau disuruh buah kan biasanya tuh identik orang tahu semua. Jadi komprehensif ya, kognitifnya dapat, lalu secara skenario dan afektifnya seperti itu. Terus Ibu punya strategi apa? Strategi untuk mencapai pengembangan itu yang karena Ibu udah bikin modul ajar pasti Ibu tuliskan nih strategi untuk mencapai area pengembangan itu. Iya. Jadi setiap karakter anak itu kan berbeda-beda. Ada anak yang cepat sekali dia. Jadi akhirnya nantinya bosan. Ada juga anak-anak itu Bu, dua siswa saya itu tingkat bosannya lebih cepat. Tapi saya perhatikan ketika kita kasih dia menyanyi diselingi dengan bermain, mereka tuh lebih senang. Apalagi pakai infokus. Padahal mereka yang pahamnya kalau kita itu materinya cuma segini ya sedikit. Nanti dikasih lihat, setelah itu mereka menyebutkan kembali. Nah, tapi yang mereka tangkap di situ saya datang ini menonton. Jadi ada yang mereka nonton di situ, mereka senang. Seperti itu. Jadi saya perhatikan bagaimana dulu motivasi mereka itu yang ketika mereka senang mereka dapat pembelajaran itu dengan baik. Dengan cara tadi ada yang menyanyi, memberikan melalui video, diferensiasi. Terus nanti ada tugas kelompok. Jadi strategi lagi Bu siapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Diferensi konten berarti. Kontennya berarti berbentuk materinya ada yang video, ada juga nanti yang pakai karton, ada yang pakai kartun. Prosesnya berarti bagaimana mereka nanti yang senang kan kalau di situ ada bermacam-macam. Ada yang mungkin dia lebih tertarik kepada video. Jadi jelas pemahamannya, perhatiannya akan lebih fokus. Betul. Ketika ada juga yang pakai kartu. Jadi nanti di situ dia lebih memperhatikan nih, begini bentuknya. Seperti itu. Ya biasa ya. Apalagi Bu strateginya Ibu? Selain itu ada bermain kali ya sebentar. Iya, oke. Nanti memberikan contoh ketika kulit untuk merambah, nanti bisa bermain atau beberapa Ibu siapkan itu. Ya. Ini karena kelas 1 makasih. Karena kelas 1 ya pasti lebih banyak bermain. Tapi artinya tekniknya, strateginya yang Bu sudah siapkan itu bagaimana mengeksplor anak ini. Iya, mengeksplor anak supaya dia tahu ini kalau misalkan lidah untuk merasa. Jadi nanti tujuan saya dengan pembelajaran ini mereka ini nanti bisa mengingat dalam waktu jangka panjang. Bukan hanya sekedar datang hari ini besok lupa. Seperti itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang sama ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ceria?
bangkunya semua terisi penuh, berarti semua sekolah. Jadi harapannya ibu hari ini hadir semua, besok seperti itu, begitu seterusnya. Jadi rajin sekolah. Nah, seperti biasa sebelum kita ke pembelajaran kita tarik nafas dulu, lalu dihembuskan melalui mulut. 1, 2, 3. Ya, 2 kali, 1, 2, 3. Agak-agak. Ya, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Ya, jangan sebelahnya pingsan. Ya,
Sekarang Adinda pindah ke kelompok A. Reza ke kelompok B. Ada. Ya, bukan sedikit nak. Ada. Terus Nabila pindah ke kelompok A, Razan pindah ke kelompok B. Silakan Razan. Reva pindah ke kelompok A, Azrin pindah ke kelompok B. Ya, masukkan. Kemudian Gibran bukan sama Sisil. Silakan Sisil di sini. Ayo Gibran, bukan Gibran ini. Pakan. Dibagi. Di sini dulu. Ya boleh. Bukan sampai kosong. Kan bukan. Ya. Sudah semua? Ya. Sekarang ya, kalau yang pindah badannya, mulutnya ya. Ya, sudah menyanyi ya? Tadi kan sudah menyanyi. Ya, di sini ada 5 yang ibu sebutkan tadi. 5 atau disebut dengan panca indera atau 5 anggota tubuh yang nantinya berfungsi untuk mengetahui rasa, apalagi yang bisa melihat. Kalau ini apa? Gambar apa ini? Apa? Kira-kira mata untuk apa? Hah? Melihat. Terus ini apa? Tangan. Tangan untuk apa kira-kira? Hah? Makan. Iya, benar, untuk makan. Atau itu adalah kulit untuk merasakan atau meraba ya. Dan diketahui, oh ini kasar ibu guru. Ditahunya dari mana? Dari kulit. Dari apa? Dari kulit. Terus tadi ini apa ini? Apa? Telinga. Kira-kira telinga untuk apa? Mendengar. Jadi ada yang sekali mendengar. Nah, berarti biasanya itu ada gangguan atau penyakit bawaan di telinganya. Nah sekarang ini apa? Oh, hidung. Untuk mengetahui apa kalau hidungnya? Yang apa yang dicium? Ya, bau. Kalau yang tahu biasa dia kentut itu dari mana? Hah? Dari hidung. Biasa orang guru dia kentut. Nah, tahunya dari mana? Iya, benar sekali, dari hidung. Nah, ini apa? Apa? Merasa apa? Apa semua yang dirasakan oleh satu-satu. Apa lagi? Manis. Asam. Apa lagi? Kalau garam, apa itu garam? Hah? Asin. Ya. Apa lagi? Hah? Apa lagi? Kalau banyak sambalnya ditaruh. Apa? Iya. Jadi ini lidah yang akan merasakan. Ya. Nah sebentar kita akan praktek. Ya. Tapi kita nonton dulu videonya. Kita nonton dulu. Setelah itu baru kita praktek satu-satu. Ya. Jadi diperhatikan semua ke depan. Ya, didengarkan. Halo adik-adik, kali ini kita akan mengenal bagian tubuh kita yang kita sebut dengan panca indera. Ayo kita mulai. Apa sih panca indera itu?
Panca indera adalah bagian tubuh yang digunakan untuk mengenal lingkungan sekitar. Mata berfungsi untuk melihat apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya, saat kita membaca buku, kita melihat buku dengan mata kita. Mata adalah indera penglihatan. Telinga berfungsi untuk mendengarkan suara yang ada di sekitar kita. Contoh, saat kita mendengarkan musik, kita mendengarkan musik dengan telinga kita. Telinga adalah indera pendengar. Hidung berfungsi untuk mencium bau yang ada di sekitar kita. Contohnya, saat kita mencium bau bunga, kita mencium bau bunga menggunakan hidung kita. Hidung adalah indera pembau. Lidah berfungsi untuk merasakan rasa dari makanan yang masuk melalui mulut kita. Contoh, saat kita makan, makanan masuk melalui mulut kita akan dirasakan oleh lidah kita. Lidah adalah indera pengaca. Kulit berfungsi untuk menerima rangsangan suhu, sentuhan, rasa sakit, tekstur, dan sebagainya. Contohnya, kita mengelus suatu boneka dan rasanya sangat halus. Kita mengelus boneka dengan menggunakan kulit tangan kita. Kulit adalah indera peraba. Nah, bagaimana adik-adik? Sekarang kalian sudah tahu kan tentang panca indera? Sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya. Jadi tadi coba ada berapa tadi panca inderanya? 5. Ya? Apa semua yang pertama? Mata itu untuk apa? Melihat. Mata disebut indera apa? Lihat. Apa lagi? Apa? Tangan atau kulit? Untuk apa tadi ada tulisannya? Meraba. Ya apa? Meraba. Terus apa lagi? Telinga. Telinga untuk apa? Apa? Untuk mendengar. Berarti alat indera apa? Pendengaran. Apa lagi? Yang keempat, hidung. Hidung untuk apa tadi? Ya, mencium bau atau pembau. Yang terakhir apa? Lidah untuk perasa. Yang tadi merasakan apa saja tadi? Asam. Apa lagi? Manis. Apa lagi? Asin. Terus pedas. Apa lagi? Hah? Ayam goreng ya, benar sekali. Jadi kalau mau rasa, oh ini rasa ayam goreng ini, ya itu pakai apa? Rasan? Pakai lidah, ya benar. Nah sekarang kita praktek dulu supaya tahu siapa yang memandu 2 orang.
Ya. Rasa sedikit. Coba. Siapa ini? Nah, rasa apa Matan? Ya. Siapa lagi? Nah, siapa lagi? Ya. Nah. Rasa apa? Asam. Selain manis, apa lagi kira-kira rasanya? Asam atau asin? Hah? Iya. Jadi itu tadi fungsinya lidah.
Ya, benar. Hidung. Jadi, iya benar. Ya, benar sekali. Apa namanya? Ya. Tulis nama semua. Nama masing-masing tulis. Ayo. Boleh di sebelahnya, di bawahnya boleh. Sisil, boleh. Sudah sisil. Sudah semua? Sudah semua? Ya. Sudah semua? Kenapa nak? Sudah. Ya. Alika. Nah, Gibran di sini. Gibran dengan Marvel. Sini, sini. Sini dulu. Ya. Marvel. Kasih lagi dulu. Mana? Dewa. Satu lagi Gibran. Jadi sudah dulu kalian. Ya,
Aku
meraba, meraba. Oh, ini tahu ini. Oh, lembut sekali bajunya. Menggunakan kulit. Terus, apa lagi? Linda, Linda, untuk apa Linda? Coba, untuk apa Linda? Merasa. Apa saja yang dirasa? Asam, asin, manis, pahit, pedas ya. Kemudian apa lagi? Telinga untuk apa? Ya, untuk mendengar. Jadi pelajaran hari ini cukup di sini. Nanti ibu kasih tugas rumah ditulis, kemudian kalau tugas rumah dikerjakan di mana? Di rumah. Ya. Sekarang buka bukunya, kita menulis.
tadi yang sudah ibu saya ada kelas satu yang begitu Bu. Kelas satu. Kalau yang tidak ini kan saya biasa istirahat. Tidak apa-apa nanti setelah ini saya kasih istirahat. Kalau yang sudah nanti angkat ke ibu untuk periksa dulu ya. Sudah benar atau belum? Ini tuh kamu dari bawah.
ke sana deh. Kita mulai percakapan pasca observasi itu. Jadi kita ini tujuannya apa ya, ada percakapan sesudah observasi itu. Jadi tujuannya adalah supaya kita bisa merefleksi ya Bu ya. Jadi nanti saya bisa mencatat refleksi Bu Marni dalam pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas tadi. Lalu kemudian kita bisa saling memberi umpan balik seperti itu. Lalu apa rencana tindak lanjutnya itu untuk mengembangkan. Ya. Jadi menurut Ibu, kalau setelah Ibu mengajar ini refleksinya apa? Artinya begini, kalau saya bertanya, ini nilainya, ini rentangannya ini 1 sampai 10. Ya. Ibu pilih 10. Kenapa Ibu angka 10? Karena menurut saya tujuan saya tercapai, anak-anak antusias, apa yang saya rencanakan semuanya terlaksana. Jadi menurut saya pantas untuk angka 10. Oke, luar biasa. Betul. Terus kesesuaian pelaksanaan dengan skenario pembelajaran yang Ibu tuangkan di modul ajarnya Bu Marni itu tercapai untuk kesesuaiannya berapa kira-kira? 10%, 100% ya? 100%. Oke, saya tadi ikuti dan setiap apa yang Ibu lakukan itu saya cocokkan. Memang 100%. Dari mulai apa ini? Pemberian ya, persepsi ya, memberi motivasi. Teknik stop tadi bagian dari apa itu? Ya, bagian dari KSE. Supaya siswa ini karena sudah kita pelajari, setidaknya dia pemikirannya tenang, hatinya tenang. Seperti itu. Sebenarnya teknik stop itu termasuk yang sederhana, tapi terkadang biasa kita lupa untuk melakukan atau membiasakan seperti itu. Gitu ya, baik. Terus ini luar biasa loh, saya ikuti ya. Apalagi ini anak-anak kelas 1 ya Bu ya. Iya. Itu bayangan saya itu susah ya, hampir kayak ngajar TK kali ya. Iya, betul Bu. Tapi tadi memang Ibu karena pembelajaran berdiferensiasinya itu tercapai ya. Iya. Saya lihat dari bagaimana Ibu sudah karena sudah teridentifikasi anak-anak yang jadi identifikasinya ada ini lancar baca, Ya, kelompok yang B ini yang kurang, kelompok A yang mungkin agak bisa. Jadi produknya tadi pun berbeda ya. Iya. Waktu mereka presentasi ya. Waktu presentasi itu kalau di kelompok A itu dia ada tambahan sedikit. Dia hanya mencari menambahkan tulisan. Berarti dia harus mengingat ini huruf apa saja yang harus ditambahkan. Kalau di kelompok B itu hanya berarti dia membaca dulu. Berarti mereka ini kelompok yang sudah lancar baca ya? Iya, kelompok yang sudah lancar baca di kelompok A. Kelompok B itu dia tinggal mencocokkan mana tulisan dengan gambar. Oke. Dan yang saya senang tadi adalah antusiasnya siswa. Tadi bagaimana Ibu tadi menimbulkan antusiasme yang tinggi? Saya Bu. Ya. Jadi saya sudah bisa pembelajaran sekarang itu diprediksi ya, diprediksi kemungkinan yang akan terjadi.
Nah, jadi kalau siswa itu kalau kita terlalu banyak, kelas 1 itu kalau terlalu banyak berbicara, baru kita yang lebih dominan, mereka nanti akan bosan. Sampai ada yang naik ke bangku, ke mejanya, sampai ada yang mengganggu temannya. Tapi kalau dikasihkan gambar, dikasih gambar mereka lebih antusias karena saya harus memegang barang ini. Saya akan tampil ke depan seperti itu, dilihat banyak orang. Nah itu yang mereka senangi. Gitu ya. Jadi itu juga bagian dari social emotional ya. Ya, bisa. Kalau ice breakingnya itu lucu ya, ice breakingnya itu apa pohon ya, tebang ke kanan, tebang ke kiri. Kalau itu dari bawaan dari TK sebenarnya. Pertama kali mereka masuk ke SD, mereka saya berikan dulu kira-kira dari TK ini apa nih yang harus orang bawa ke sini atau mereka inginkan, mereka senangi dari sana. Jadi mereka yang justru mengajar saya, ibu kami ada lagu dari TK seperti ini. Jadi orang lucu saja, seru-seruan. Kalau yang tumbang ke kanan, tumbang ke kiri sampai jatuh-jatuh, berarti mereka senang. Lakukan saja. Itu ada di tengah-tengah pembelajaran. Ya, jadi karena saya perhatikan tadi sepertinya kurang antusias, berdiri lagi, lakukan lagi yang mereka senangi. Jadi lalu ada homework ya, ada PR ya yang dikerjakan. Itu bagi yang belum bisa gimana ya Bu? Kalau semua kan mereka menulis ya, tapi memang pelan ya. Kalau menulis itu mereka semua sebenarnya sudah bisa. Oh, sudah bisa. Sudah bisa semua menulis. Jadi ibu makanya ada di papan, jadi mereka mengikut ya. Mengikut. Kalau yang lambat itu ada 2 orang. Dia bisa, tapi memang lambat. Nah, kalau sehari-hari setiap hari itu saya kasih tugas menulis 1 kalimat, tapi kalimatnya dari saya tulis dulu, baru nanti mereka ikuti di rumah. Terus nanti minta bantuan orang tua, kakak, nenek atau siapa saja karena tidak semua ada orang tuanya di sini, ada yang merantau, ada yang tinggal cuma dengan kakaknya, ada yang tinggal dengan neneknya. Jadi kalau anak SD itu kan kalau dikasih tahu mama nanti suruh ajar, karena dia tidak ada mamanya dia tidak belajar. Jadi harus disebut nenek. Harus disebutnya. Kalau ada neneknya di rumah, kakaknya, tetangganya, jadi saya harus lebih detail Bu. Menyampaikan seperti itu. Luar biasa ya Ibu. Jadi gitu. Terus ini kalau kita mau bicara perencanaan area pengembangan, ya Ibu, ini berkaitan dengan rencana tindak lanjutnya Ibu. Ini apa kira-kira rencana tindak lanjutnya Ibu Mari dalam pembelajaran? Iya, yang berikutnya namanya RTL ya berarti. Iya. Ini kan sudah bagus ya Ibu. Tapi pasti Ibu menginginkan ada pengembangan diri lagi. Jadi rencananya Ibu apa? Yang akan Ibu kerjakan? Kalau yang saya perhatikan dari semua media pembelajaran yang saya coba-coba, saya begitu. Kalau misalkan tadi seperti menggunakan fokus, saya lihat kalau anak-anak itu dia menonton itu tidak terlalu lama, dia pasti bosan, karena dia punya mindset sendiri. Saya punya film yang saya nonton di rumah seperti itu. Mungkin ada yang dia senangi. Nah, kalau menurut saya dia lebih kepada motoriknya. Jadi mungkin ke depannya yang ingin sekali saya lakukan itu mungkin sesekali ke luar lingkungan kelas. Jadi mengembangkan sumber belajarnya ya Bu ya. Mengembangkan sumber belajar, media belajar ya. Pembelajaran. Itu outdoor ya Bu ya? Ya, outdoor. Ya, pembelajaran di luar kelas ya Bu ya? Oke. Menurut Ibu bagaimana? Kenapa harus di luar kelas? Mereka itu lebih senang seperti Bu, lebih melakukan daripada mendengar, menulis, terus menghitung. Mungkin melakukan itu bisa di luar. Pertama dengan pertimbangan mungkin suasananya bisa berubah. Jadi area yang dikembangkan adalah psikomotoriknya Bu ya? Oke. Bagi Ibu itu penting ya? Penting Bu. Dengan ini, sepertinya mereka suka games. Oke. Mereka suka permainan. Jadi model pembelajaran menggunakan game ya? Iya, games permainan.
Jadi mungkin ada tebak-tebakan. Seperti tadi ya, main yang ibu gambar di lantai itu ya. Iya. Itu untuk apa? Untuk angka ya. Ya, itu selain menghitung, sebenarnya konsentrasi juga. Karena waktu saya membuat itu, saya tanyakan begini, ini harus luas atau tidak? Mereka jawab begini, tidak usah luas, ibu, kakinya kami kan kecil. Betul. Kakinya Pinter kami, ya, berarti pinter ya. nah, kakinya kami kan kecil. Yang oh berarti saya pikir begini, oh berarti nanti dia tidak kasih nih orang besar main. cuma yang kecil saja. Tapi mereka senang ya begitu. Iya, jadi Padahal itu permainan masa lalu loh Bu. iya. Jadi antusiasnya ibu, kalau mereka kan sudah tahu di depan ini ada permainan. Jadi kalau mau kerja itu harus selesai dulu baru bisa bermain. Dan ini saya mungkin satu kekurangan. Iya. Kalau anak-anak sudah selesai, kan tidak bisa selesai secara serentak itu. Nah, pasti mereka ada yang memilih untuk bermain. Saya kasih biasa aja dia bermain. Saya fokus dengan yang belum. yang belum. Begitu. Jadi menurut ibu itu yang harus dikembangkan. Jadi menyediakan, iya kan? Menyediakan apa itu namanya? Sarana Alternatif ya. Ya, alternatif ya. Pembelajaran. Menyediakan alternatif pembelajaran. Alternatif pembelajaran sebagai bagian pengayaan ya Bu ya. Ya. Oke. Iya. Nah, jadi terus kemudian yang kita bicarakan hari ini topiknya apa namanya? Itu nanti kita selesaikan ya Bu. Jadi rencana aksi pengembangan dirinya seperti itu, nanti juga ada bagian-bagian yang akan Ibu harus catat ini. Banyak sekali nih Bu. Nama gurunya adalah Ibu Marni. Ini kita sepakati ya Bu, pengembangan rencana tindak lanjutnya. Iya. Kemudian nanti kita membahas lagi Ibu NIK-nya Ibu ada, nanti Ibu isi ya. Ini 2023. Oke. Jadi Ibu, kita lihat lembar rencana pengembangan diri dari yang RTL yang sudah Ibu aktivitas pengembangan. Kalau misalnya aktivitas pengembangan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin Ibu ya. Seperti itu ya. Jadi aktivitas pengembangan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ibu, pembelajaran berdiferensiasinya itu tujuan yang Ibu mau capai, ini kan Ibu mau kembangkan. Tujuan yang tidak dicapai kira-kira apa? Pembelajaran diferensiasi itu kan kemarin kita pemahaman kita misalnya beragam. Ya. Seperti yang tadi siswa dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kemampuannya. Nah, diferensiasi itu kan memilih mana yang kita siswanya memilih apa yang bagaimana cara untuk menyelesaikan sendiri. Nah, seperti itu. Jadi mungkin tujuannya bagaimana kemudian kita menyiapkan saran pembelajaran yang siswa itu bisa aktif. Ya. Jadi bukan hanya satu-satu saja. Peserta didik semua aktif ya Bu ya. Itu makanya yang peserta didik terlibat aktif gitu Bu. Iya betul. Ya, mereka akan terlibat aktif ketika mereka sesuai kebutuhan toh Bu. Jadi terlibat aktif sesuai kebutuhan peserta didik ya, kebutuhan belajar mereka kan. Begitu. Lalu Ibu mengukurnya bagaimana? Jadi gini, ini pembelajaran berdiferensiasi akan saya lakukan ke depan, lalu peserta didiknya itu tujuannya supaya peserta didiknya terlibat. Tapi kan ada ukurannya. Itu berhasil tidaknya itu ukur dari mana? Ya, jelas kalau itu kita melihat berhasil dan tidak berhasilnya ketika mana tujuan pembelajaran kita tercapai. Nah, kita lihat secara
langsung bagaimana keterlibatan aktif anak-anak, kemudian kita melakukan asesmen melalui soal-soal atau tes-tes yang kita berikan. Oke, jadi ukuran keberhasilannya itu karena ada asesmen ya, Bu? Ya, Asesmennya itu ibu lakukan apa? Di proses, di awal, di proses atau di akhir? bisa kedua-duanya. Dua-duanya ya, pada asesmen pada saat Ya, proses. saat proses itu kan kita melihat Ya. menggunakan secara langsung ya. Dan akhir pembelajaran ya, Bu, Dan ya. pembelajaran biasanya itu lebih kepada tes. Oke. Kalau di akhir pembelajaran. Kalau itu kan secara kognitifnya atau yang lain, apakah ada ukuran keberhasilan lain yang ibu pikirkan? Yang kalau misalnya ibu yang belum bisa baca, ini pada akhirnya ukurannya adalah sudah bisa baca. Iya, Mari Pak. iya, kalau yang belum bisa membaca itu tergantung dari materinya ya. Nah, kalau materinya bisa materinya tentang untuk misalnya mengidentifikasi, berarti kita berkaitan dengan identifikasi. Kalau misalkan dia menyebutkan, berarti berkaitan dengan menyebutkan. Kalau dia menuliskan, berarti berkaitan dengan menuliskan. Ketika dia berhasil melakukan itu, berarti saya bisa mengukur bahwa dia ini bisa. Semuanya ada di asesmennya. Iya. Oke. Ibu pendukung apa itu kira-kira untuk ibu bisa berhasil? Pendukung. Tentunya media pembelajaran, Media. sarana pembelajaran, kreativitas guru. Kreativitas guru ya. Jadi sebenarnya ketika kita membuat RPP atau modul ajar, Modul ajar. kita sudah harus mempelajari tujuan pembelajaran kita. Jadi kita harus bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadi. Apa sebenarnya yang harus kita butuhkan? Bagus. Ada lagi nggak aktivitas pengembangan selain pembelajaran berdiferensiasi? Bagaimana dengan pembelajaran yang akan menimbulkan budaya positif? Apakah itu menjadi aktivitas pengembangan berikutnya lagi? Iya, kalau budaya positif itu menurut saya dalam setiap pembelajaran harus kebiasaan baik. Karena yang paling sulit dibentuk itu adalah karakter siswa. Kalau di kelas 1 itu kalau kita membiarkan kebiasaannya buruk, maka sampai seterusnya akan buruk. Seperti akan selalu dilakukan. Jadi kalau di kelas 1 ada namanya BTQ, baca tulis Al-Quran. Nah, itu biasanya di atas ini. Itu menampilkan budaya positif. Iya. Ya. Terus tujuan yang ibu mau capai untuk apa? Sehingga ibu mau aktivitas pengembangan BTQ tadi ya, itu kan contohnya. Itu apa? Untuk apa? Ya, kalau BTQ itu lebih kepada agama ya. Jadi kebiasaan baiknya kalau di agama itu kita menulis, misalkan tulis Quran, berarti kita nanti ada sedikit yang berkaitan dengan agama yang kita sampaikan, nasihat-nasihat yang harus dilakukan oleh peserta didik seperti itu. Selain itu, kebiasaan baik ini biasanya dalam pembelajaran itu tidak secara langsung kita tuliskan. Oh, kita belajar tentang misalkan berbuat baik atau menolong. Nah, kalau di PKN itu pasti ada. Kalau PKN kayak mengucapkan tolong, terima kasih. Nah, nanti di kesempatan itu maka kita jelaskan secara rinci atau kita praktekkan seperti itu. Kalau saya di sekolah di kelas sering saya lakukan praktek. Jadi siswa dilibatkan memberikan contoh bagaimana sih kalau mengucapkan terima kasih, bagaimana mendemonstrasikan ketika kita pinjam pulpennya, kita kembalikan, kita buang, kan tidak seperti itu. Nah, kalau saya lebih ke demonstrasi. Jadi ini ukuran keberhasilannya adalah tujuannya supaya memang pembiasaan, Pembiasaan budaya positif ya, itu adalah perbuatan baik. Perbuatan baik di lingkungan sekolah juga. Lalu ukuran keberhasilannya adalah BPG itu ketika siswa mampu mengimplementasi. peserta didik mampu mengimplementasikan. Bagus. Ibu kira-kira pendukungnya apa? Jadi kalau budaya positif itu pendukung itu kan tidak harus barang ya, bisa juga Dukungan dari kita masyarakat. Saya
karena di sebagian besar di lingkungan kelas saya itu yang bagian pembuangan dan penjual itu warung-warung kecil itu adalah orang tua murid, dan di situ ada orang tua murid kelas 1. Nah disitulah kesempatan saya untuk berdiskusi, bersosialisasi biasanya. Oh sini nanti tolong ya, nah, kalau di rumah minta tolong kasih tahu orang tua ini. Setiap kali saya ketemu sama wali murid yang saya didik di kelas 1, pasti saya berikan pasti saya berikan sedikit tentang anaknya. Saya juga ada beberapa siswa saya yang biasa via WA. Nah, jadi nanti sini tolong. Jadi apa yang saya lakukan ketika anaknya punya kesempatan membaca atau apa, saya video. Jadi orang tuanya tahu, oh kemampuan anaknya seperti ini. Sampai ada orang tuanya bilang, saya saja tidak mampu mengajar. Satu siswa, satu anakku saja saya susah. Jadi saya lihat kasih lihat perkembangannya. Jadi kekurangan itu di sini. Tolong nanti dipandu. Jadi yang dibutuhkan ini alat penghubung ya, Bu ya. Alat penghubung ya. Alat penghubung guru dan orang tua ya. Sangat bagus ya, karena anak-anak ini kan takutnya di rumah nggak dilakukan, tapi kalau orang tuanya nggak bisa. Oke Ibu, kira-kira masih ada lagi kan pembahasan bersubstansi pelajaran budaya positif, ada lagi nggak yang aktivitas pengembangan yang Ibu sudah lakukan dan yang akan Ibu lakukan? Kalau di sekolah secara umum ya, setiap hari Jumat itu ada zikir. Apa itu bagian apa itu? Di aktivitas pengembangan apa itu? Lebih kepada Sosial emosional kan? Bisa masuk sosial emosional, lebih kepada karakter siswa. Jadi apa istilahnya, pembangunan pembelajaran ya, mengembangkan karakter ya Bu. Ibu, menurut Ibu ini tujuannya apa? Tujuannya ini lebih kepada siswa bisa zikir, hafal zikir. Terus ada juga kalau guru agama sekarang ya, dia mau selain menghafal, dia ada sedikit ceramah pendek gitu. Nah, udah kultum ya. Jadi ada wejangan-wejangan yang diberikan kepada karakternya berubah ya Bu ya? Berubah. Ya, itu tujuannya ya, perubahan karakter. Terus Ibu ngukurnya gimana ini? Ini karakternya udah berubah nih, karena terus ini anak-anak didik hafal zikir ini. Saya ada siswa satu, kalau dilihat hari-hari nakal. Tapi ketika ini ada yang berkaitan dengan keagamaan, maju paling depan, ikut lomba. Nah jadi pas dia ikut lomba, kami memfasilitasi, melatih, dan kebanyakan kami itu sering keluar juara. Iya, pada hari ini. Jadi dia kemarin juara 2 atau 1. Jadi artinya ada peserta didik yang ini secara intelektualnya kurang gitu ya. Intelektual kurang, bisa dikatakan kurang. Tapi kalau yang ini kalau ikut lomba-lomba itu dia selalu maju depan. saya satu seperti ya. Dia menunjukkan menunjukkan prestasi, apa itu namanya, kultum bukan, apa istilahnya? Biasa lomba. Jadi peserta didik menunjukkan prestasi dalam lomba, apa itu namanya? Lomba azan. Gitu ya. Jadi berbuang karakter loh Bu ya. Nah, pendukungnya apa itu Bu? Adakah ustadz yang ini atau siapa yang ngajari? Menurut pendukungnya siapa? Kalau di sini semua guru, karena gurunya tidak harus yang paham sekali tajwid, paham sekali tentang ini. Yang penting dilihat dulu. Kalau di sini, kalau saya khususnya saya melihat karakter anak, dia berani atau tidak. Saya tidak peduli dia mau bisa atau tidak, nanti dia berani dulu. Setelah itu dia lakukan,
Barulah dia nanti bisa melihat, oh saya kekurangannya di sini. Seperti tadi upacara ibu itu saya khususkan semua laki-laki. Gitu ya. Oh gitu. Kenapa, Bu? Itu tadi yang saya sampaikan sebagai pembina upacara. Karena tadi saya kenapa kemudian bertanya, kenapa harus saya laki-laki semua ibu, biar pengerek bendera laki-laki. Yang pertama yang ingin saya lakukan atau saya mau lihat itu adalah perubahan atau kemajuan. Laki-laki ini jangan selalu mengandalkan perempuan, bahwa mereka sebenarnya bisa seperti itu. Saya rasa ukuran keberhasilan juga perubahan karakter itu tuh ya bisa ya. Oke, itu kalau pengembangan karakter itu waktunya berapa menit ya, Bu? Atau itu dilakukan Biasanya cuma 1 jam. Oh, 1 jam. Berarti 1 kali 30 menit. 1 kali 35 menit ya. Itu karena tiap hari Jumat ya, Bu ya. Tiap Jumat. Oke, Bu. Jadi ini adalah lembar rencana pengembangan diri ya, Bu ya. Ini yang kita sepakati ya. Jadi ini yang akan Ibu terus lakukan ya. Jadi aktivitas berdiferensiasi, lalu budaya positif, lalu mengembangkan karakter. Senin tanggal 5 Februari ya, Bu. Ini tadi sudah Bu ya. Jadi akan saya lengkapi ini yang Oke Bu, kita di akhir perbincangan ya, kita kurang ini saya terkesan ya itu cara pembelajarannya itu baik sekali. Jadi saya pikir kalau itu mengembangkan terus seperti ini, Ibu bayangkan mungkin kita hasilnya itu kadang-kadang dulu itu kan begitu ya. Hasilnya itu yang jauh ke depan gitu. Tapi itu sudah menanamkan sesuatu yang luar biasa. Saya itu ada anak-anak yang mungkin akan di kelas 1 lalu nanti di kelas mungkin SD belum mengalami perubahan. Tapi ada pada ini kan anak-anak kelas ini kan umur 7 ya Bu? Ya, nah itu ada namanya jendela 14 ya. Sampai 14 tahun itu ada penanganan karakter. Jadi kalau itu sudah melakukan langkah di budaya positif dari sisi agama juga pengisian bagian dari budaya positif lalu pengembangan sosial emosionalnya gitu. Itu mendasar sekali gitu. Ya saya terkesan tadi ya. Tapi lucu-lucu ya Bu ya. lucu Bu, kalau kelas 1 tuh lucu. Rusia Bahasa ini yang sulit biasa. Mereka tidak bisa membedakan mana orang baru sama orang yang lama. Jalan saja. Tapi mereka nggak ada takutnya ya. Itu Biasa aja itu. Itu yang susah. Kan biasanya orang kalau lihat orang baru dia takut, terus diam, dia memperhatikan. Justru natural Bu. Sebenarnya harapan saya tapi biar mereka itu takut. Tapi wajah saya kan nggak menakutkan ya. Harapannya saya kalau mereka lihat orang baru, diam, jaim gitu kan, jaga sikap untuk contoh ini satu yang sudah bagulat di lantai. Kalau satu itu yang satu. Tadi nggak ada yang nakal. Ya nakal tuh wajar sih saya rasa. Tapi pun nggak kebingungan tadi ya mereka ngadepin mereka. Sedikit ya. Ada sedikit. Nah, ketika kita bicara dia sudah mulai bosan. Kok nggak diem ya? Ya kok dia diam. Ada harapan ibu gitu ya. Harapannya bisa memperhatikan. Oh iya. Mereka malah lihat-lihat saya. Mereka malah main cahaya. Iya. Malah yang di depan sudah akrobat. Kalau satu yang luar biasa. Iya betul. Ada kebiasaan yang mereka tadi tidak lakukan. Apa itu? Mereka itu senang kalau sudah disuruh menulis, pasti mereka akan meninggalkan bangku ke depan.
Menulis di depan, entah mau dia tempel begini, dia punya tulisan di di papan, atau dia di lantai sambil melihat begini, itu kebiasaan mereka. Tapi ibu biarkan kan? Biarkan. Tidak apa-apa sih. Jadi karena kalau dikasih di sana dia lama, dia maunya cepat. Nah itu juga dilema, itu benar atau bagaimana sebenarnya? Tidak sih, ibu membiarkan mereka melakukan sesuatu yang mereka nyaman aja gitu. Yang penting jangan karena duduk di lantai tengkurap akhirnya sakit. Nah itu kan yang kita jaga ya. Itu karena lingkungannya harus. Iya, banyak karakter-karakter yang mereka tampilkan. Ada yang dia minta bantuan. Satu dia sana menulis apa lagi gitu. Kan itu kalau dia mendikte kan sebenarnya lebih bagus. Dia tahu di huruf apa yang harus ditulis dengan membaca. Ada yang agak cepat. Iya. Kelas itu. Ya, jadi kesulitannya adalah ya tadi ada perbedaan-perbedaan. Iya, Tapi kita bisa mengatasinya. kalau di kelas seringkali ada 3 orang, itu saya berikan perlakuan khususnya ketika yang lain menulis, sibuk menulis karena dia begini, menulis di 5 huruf itu agak lambat. Jadi saya ambil di tempat duduk saya, nanti dia membaca, mengingat saja dulu, karena dia kekurangannya di situ. Kalau menulis menurut saya itu akan cepat dilaksanakan karena dia melihat, dia menyontek. Tapi kalau membaca itu akan sulit. Jadi itu yang diprioritaskan. Itu diferensiasinya sangat bagus tadi. Seperti itu. Jadi lalu penggunaan media itu sangat menyalahkan penting Iya, sekali. betul sekali. Jadi bukan hanya video, tapi juga waktu mereka ini apa mereka tunjukkan sendiri. Nah itu antusiasnya seperti itu ya, minatnya menjadi itu. Seperti itu. Jadi saya justru belajar dari ibu itu hal yang baik gitu. Nah ini pertanyaan refleksi terhadap perbincangan kita ya Bu ya. Apa yang sudah baik dan yang menurut ibu itu pertemuan percakapan kita itu yang harus diperbaiki yang mana? Kalau percakapan untuk diperbaiki itu tidak mungkin karena seperti kita coaching ya, semakin banyak pertanyaan yang diberikan akan semakin menggali kemampuan kita untuk menjawab seperti itu. Jadi mungkin hanya seperti itu. Ya, jadi itu aja ya cukup ya Bu ya seperti itu. Tapi pendampingan ini itu apakah membantu Bu Marni untuk Bu Marni mengimplementasikan pembelajaran yang selama ini Ibu dapatkan dari modul-modul itu? Sangat sangat membantu. Terus terang Bu ya, secara pribadi saya senang sekali. Menurut saya dengan Ibu datang mendampingi itu saya punya kesempatan untuk berbicara, kesempatan untuk mengeluarkan ini loh isi kepala saya, isi perasaan saya. Karena begini, beda orang itu beda perlakuan. Terus kita berbicara tentang CGP itu tidak semua orang akan mampu oh iya ini CGP itu seperti itu. Dia mendengar kita dengan baik itu tidak, karena mereka tidak merasakan yang namanya apa sih, bagaimana sih pembelajaran di CGP itu. Karena orang cuma dengar oh ya. Jadi ketika kita mengutarakan itu tidak merasa puas. Kalau menurut saya seperti itu. Betul. Jadi waktu ketemu itu bisa apa ya, curhat-curhat gitu ya istilahnya. Ya. Terus juga kan kalau di kelas kita tidak bisa mengenal diri kita sendiri. Betul. Nah, jadi mana yang perlu diperbaiki, dan saya senang sekali dengan masukan. Ya. Oh gitu ya. Saya senang dengan masukan. Oh mungkin bagian ini bisa tadi ditambah. Betul. Tapi sejauh ini yang saya lihat itu Ibu sangat bagus sih. Dan tadi saya berpikir nanti di panen hasil Ibu bisa mempersiapkan diri, mungkin bisa aja di kelas nanti justru Ibu yang harus salah satu lagi ya. Seperti itu. Nah Bu, terus apakah ada hal yang selama ini kan Ibu sudah mulai dari tanggal 1 ya? Ya, tes. tanggal 1. Nanti tanggal 6 nanti terus sampai 1 bulan ini ya. Nanti kita akan pokoknya modul 3 ini. Nah, ada enggak yang harus saya sampaikan ke Pak Fasi? Kira-kira apa? Karena saya akan menulis di komunikasi saya dengan Pak Fasi. Kalau sejauh ini dari tanggal 1 sampai saat ini, kalau jujurnya kembali setelah libur itu tidak mengasihkan sebenarnya. Kalau saya gitu ya. Iya. Kalau saya ini kayak mulai dari awal ya. Ya, maksud saya begini. Saya kayaknya semua sesuatu hal itu dominan seperti itu saya Bu. Kalau sudah saya tinggalkan kayak kembali ulang itu
sudah memicu lagi semangat kembali. Saya sampai bilang sama Pak Jem, aduh saya susah ini. Saya bilang, kenapa Bu Marbe? Kayaknya semangat udah, semangat itu gimana ya caranya ya? Nah, gimana caranya? Bu kasihan gitu. Jadi sama teman di Palu itu seperti itu. Bagaimana caranya supaya semangat kembali? Baca eksplorasi konsep. Terus ini ibu bilang eksplorasinya luar biasa Luar ya. biasa. Saya bilang begini. Bacaannya banyak, pertanyaannya banyak, Pertanyaannya jawabannya pasti banyak. Jawabannya lebih banyak. Satu Berapa nomor? bagian baik itu Bu, Iya. ada sampai 4 kasus yang kita harus isi, harus kita nilai 4 kasus. Walah. Jadi tapi begini, kalau saya saat saya serius membaca, saya jangan tinggalkan ini. Saya tinggalkan, harus saya selesaikan minimal. Baik itu harus selesai dulu. Nah, baru saya tinggalkan, nanti masuk lagi. Jadi memang kesulitan saya untuk beberapa hari ini memicu semangat kembali itu. Seperti yang kemarin-kemarin, oh ya semangat ini. Jadi saya rasa dengan membaca eksplorasi konsep, kalau saya baca itu saya harus memahami kan ya apa yang dia inginkan. Kalau belum masuk di sini, saya tinggalkan lagi. Jadi aku perlu kayak kesiapan lagi ya. Kesiapan terus Kelamaan libur ya. kelamaan libur. Jadi di situ saya memicu semangat lagi, baca, memahami, oh seperti ini, oh begini maunya, berarti kita ini, saya baca di eksplorasi konsep itu kita lebih kepada kasus-kasus dan cari apa yang mengambil keputusan. Nah seperti itu. Jadi semangat lagi mengikuti. Jadi yang aku sampaikan ke Pak Kasih bahwa sesudah libur ini Ya, ada kesulitan memulai kembali belajar, tetapi ditolong dengan eksplorasi eksplorasi konsep. konsep. Alhamdulillah sudah selesai. Oke, baiklah. Jadi seperti itu. Oke Ibu, jadi kita akan ketemu di Loka 4 ya. Saya nanti pastilah masih berkaitan dengan hasil-hasil dari PI 4 itu kan dibahas di Loka 4. Lalu kemudian saya ingatkan bahwa kita Maret itu kayaknya belum puasa. Ya? Itu kita pendampingan individu ya. Iya. Saya nggak tahu tekniknya seperti apa karena orang dalam kondisi, berarti saya nggak ketemu lagi Surati ya. Jangan puasa. Karena puasa seperti itu. Jadi Ibu menyiapkan apa yang sudah dikerjakan di modul 2.3 Ya, observasi ya. Sudah selesai. Sudah selesai sampai sudah pasca observasi. Sudah. Jadi udah upload ya Ibu Sudah. ya. Nah, berarti nanti tinggal saya melihat videonya. Oh iya. Jadi saya mengamati itu, lalu ada bagian-bagian apa namanya itu, ada jadwalnya kapan, lalu pra-observasinya apa, pada saat observasi, lalu pasca observasi. Lembarnya itu dia. Lembarnya Oh, itu. Jadi itu semua nanti kita bahas di PI 5 seperti itu. Lalu bagaimana Ibu juga seperti yang saya lakukan. Ibu mengirim modul ajar, Iya. saya koreksi, lalu diberikan umpan balik. Itu kan Ibu juga harus memberi umpan balik. Iya. Kesesuaian pada saat teman sejawat itu melakukan pembelajaran. Iya. Itu oh ini sesuai. Oh iya. Catatan-catatan itu yang menjadikan apa istilahnya ya, menjadikan Ibu seorang observer memang gitu. Yang akhirnya oh ini loh umpan baliknya dengan aktivitas seperti itu. Jadi aktivitas coachingnya itu seperti tadi Bu ya, bahwa mengikuti apa yang ada di dalam modul 2.3 seperti itu. Proses, jadi Ibu, saya nanti akan lihat catatan pada saat pra-observasi itu apa, lalu pada saat Ibu melakukan proses observasi pembelajaran. Nah, ini kan catatan-catatannya semuanya seperti itu. Memang nanti ada pada saat pendampingan individu itu ada yang melakukan, Bu saya masih melakukan pasca observasi, nggak masalah. Oh iya. Gitu. Baik Ibu, kita sudah menyelesaikan perbincangan pendampingan kita pada saat ini ya. Terima kasih Ibu, sangat
menguasai kelas gitu. Tapi nanti saya akan masuk lagi meminta lagi apakah sudah sesuai nih ya sepakatan. Terus tadi mau Terima kasih. Terima kasih. Saya senang